Halo YouTube, selamat pagi teman-teman Sri Kandi STC. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton. Oke, pada video ini Pak Anton akan membahas materi tentang kebijakan moneter. Nah, sebenarnya kebijakan moneter ini nanti sepaket KD-nya dengan kebijakan fiskal. Nah, dalam video ini saya membahas terlebih dahulu kebijakan moneter. Nah, sebagai pengantar bahwa kebijakan moneter dan fiskal itu dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua kebijakan ini pada dasarnya bertujuan mengatasi berbagai pokok ekonomi makro seperti kemiskinan, pemerataan, dan krisis nilai tukar uang. Itu sebagai gambaran yang namanya kebijakan moneter itu seperti apa. Oke, kita langsung ke pokok pembahasan. Nah, teman-teman, dalam hati teman-teman pernahkah bertanya, mengapa pemerintah melalui Bank Indonesia itu tidak mencetak uang rupiah dalam jumlah yang banyak dan dibagikan kepada semua masyarakat? Jadi bagi-bagi uang begitu ya. Dengan demikian masalah kemiskinan ya yang menjadi hal tadi saya bahas bisa segera diselesaikan. Pernah tidak bertanya dalam hati seperti ini? Mungkin pernah ya, Pak Anton juga pernah. Kenapa kok tidak mencetak uang? Mudah, begitu ya, dan dibagi-bagikan. Maka kemiskinan selesai, begitu ya. Apakah semudah itu? Nah, Bank Indonesia tidak bisa sembarangan teman-teman dalam mencetak uang dengan jumlah yang banyak dan tak terbatas ya. Nah, kenapa begitu ya, atau mengapa demikian? Pasti ada alasannya. Nah, tentunya apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah itu terlalu banyak, itu tidak baik bagi perekonomian suatu negara. Sebenarnya tidak hanya Indonesia saja, semua negara juga akan mengalami hal yang sama. Hal ini karena dapat menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya dapat menimbulkan inflasi. Nah, maksudnya apa di sini nilai mata uang? Jadi nilainya nanti semakin rendah atau kecil teman-teman. Jadi uang 100.000 itu tidak bernilai seperti uang 1.000. Jadi hanya nominalnya saja yang besar tetapi tidak punya nilai. Nah, bahaya itu teman-teman. Nanti akan terjadi yang namanya inflasi. Nah, demikian pula sebaliknya jika pemerintah itu mencetak uang terlalu sedikit juga tidak baik untuk perekonomian. Nah, kenapa seperti itu? Nah, hal ini bisa menyebabkan terganggunya proses pembangunan, masyarakat sulit mendapatkan uang dan pekerjaan, daya beli yang rendah, penguasa atau di sini pengusaha bisa gulung tikar, dan pada akhirnya bisa menyebabkan krisis perekonomian karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit. Ya, tidak bisa untuk apa-apa ya. Repot juga nanti akhirnya. Nah, karena hal-hal tadi yang saya sampaikan di awal, maka pemerintah di sini melalui Bank Indonesia atau Bank Sentral harus bisa mencetak dan mengedarkan uang dengan jumlah yang tepat. Ya, tepat, tidak banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat ini yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu kaitannya dengan uang teman-teman. Secara sederhana seperti itu. Nah, jadi kalau disimpulkan, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral. Ya, melalui Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi kata kuncinya di situ adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Oleh siapa? Oleh bank sentral. Ada juga pengertian dari seorang tokoh, G.K. Xiao begitu ya, mengatakan bahwa kebijakan moneter berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengubah kualitas, ketersediaan atau biaya tingkat bunga dari uang. Ini lebih detailnya seperti itu teman-teman. Oke, semoga paham ya. Jadi kata kuncinya di situ ya, ada pemerintah melalui bank sentral, terus mereka melakukan apa? Yaitu melakukan pengendalian jumlah uang yang beredar. Nah, mungkin kalau teman-teman membaca buku juga ada istilah lain yang namanya kebijakan moneter itu seperti apa? Karena kita tahu bahwa banyak ya pengertian dari kebijakan moneter itu begitu ya. Nah, mungkin saya sampaikan juga. Jadi kebijakan moneter itu ada juga kalau di buku itu artinya adalah kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai keuangan. Jadi bagaimana cara pemerintah itu mengelola keuangan. Atau kalau ruang lingkupnya teman-teman atau pribadi ya, bagaimana teman-teman mengelola keuangan teman-teman. Itu yang paling sederhana. Jadi kalau teman-teman mendapat uang saku atau uang bulanan, itu teman-teman kelola, teman-teman kendalikan untuk apa saja, untuk belanja apa saja, untuk ditabung dan seterusnya. Nah, itu secara sederhana teman-teman juga sudah melakukannya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Nah, tentunya suatu kebijakan itu memiliki tujuan. Nah, di sini ada 4 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, kita akan bahas satu per satu. Nah, menjaga stabilitas ekonomi maksudnya seperti apa? Jadi suatu ekonomi itu rodanya akan bergerak ya, masyarakatnya nanti akan sejahtera. Itu kalau jumlah uang yang beredar itu tidak banyak atau tidak melebihi dan tidak terlalu sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Nah, ini katanya dengan jumlah barang yang beredar. Nah, kenapa seperti itu? Karena mungkin saja akan terjadi yang namanya inflasi. Jadi kenaikan harga secara terus-menerus ya. Karena tadi jumlah uang yang beredar banyak, nilainya kan semakin sedikit, maka harga barang itu bisa saja meningkat karena adanya inflasi. Kalau deflasi ya kebalikannya dari inflasi, berarti ada kecenderungan harga-harga itu semakin menurun karena jumlah uangnya yang sedikit. Itu juga sangat berbahaya teman-teman. Berikutnya, menjaga stabilitas harga. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Jadi suatu harga barang apapun dan jasa itu juga akan berpengaruh ke jalannya perekonomian. Misalnya beras tiba-tiba harganya 1 kilonya 100.000, apa yang terjadi? Banyak orang akan kesulitan untuk membeli beras. Mungkin juga akan beralih ke produk atau barang lain, misalnya pengganti, misalnya ketela, tetapi pasti akan harganya juga naik. Akan dampaknya seperti itu. Wah, itu akan menimbulkan gejolak di perekonomian suatu negara. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Oke, apa hubungannya dengan peredaran jumlah uang yang ada di masyarakat ya? Kalau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu stabil, maka perekonomiannya juga akan stabil.
Kalau perekonomiannya stabil, maka dunia usaha banyak investor yang akan masuk di dalamnya. Kalau banyak investor yang akan masuk di dalamnya, maka muncullah lapangan pekerjaan. Karena banyak industri, banyak pabrik, banyak usaha yang akan ada di suatu negara tersebut. Maka di situ ada kesempatan kerja yang terbuka luas, akan menyerap tenaga kerja. Nah, itu hubungannya antara jumlah uang beredar dengan kesempatan kerja. Nah, berikutnya memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, ini kaitannya dengan perdagangan internasional, teman-teman, di mana setiap negara itu pasti mempunyai mata uang yang bernilai yang digunakan nanti untuk jual beli barang dan jasa dari luar negeri. Kita sering menyebutnya sebagai valuta asing. Nah, kalau kondisi perekonomian suatu negara itu baik, maka ya harapannya ekspor yang dilakukan oleh negara tersebut ke luar negeri juga akan baik. Kalau baik, maka nilai dari mata uang kita itu juga akan semakin baik atau meningkat begitu ya. Misalnya kalau dibandingkan dengan mata uang asing, misalnya US dollar, yaitu kalau nilai mata uang kita itu bagus, ya perbandingannya dengan dolar itu semakin rendah. Misalnya 1 dolar itu Rp10.000 dengan 1 dolar Rp15.000, nilai rupiah kita yang bagus mana? Yaitu yang 1 dolar sama dengan Rp10.000. Itu berarti nilai mata uang kita itu bagus ya, lebih tinggi dari yang pertama tadi. Oke, lanjut. Kebijakan moneter itu juga punya jenis, ada 2 jenis di sini, yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Nah, seperti apa perbedaannya? Kita akan bahas satu per satu. Bahasa Inggrisnya ada di situ ya, teman-teman. Takutnya salah ucap, Pak Anton. Jadi silakan dibaca di situ saja. Oke, yang pertama, ya. Kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, kata kuncinya di situ adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual surat-surat berharga, menaikkan cadangan kas, dan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Nah, contoh sederhananya seperti ini, teman-teman. Pemerintah menjual surat berharga. Kalau menjual, berarti uang yang ada di masyarakat itu akan pergi kemana? Pemerintah menjual surat. Nah, maka surat itu kan larinya ke masyarakat. Nah, masyarakat membeli, maka uangnya akan ke pemerintah. Maka jumlah uang yang beredar itu sedikit yang ada di masyarakat karena menjual. Menaikkan suku bunga itu juga sama. Itu kaitannya dengan perbankan nanti. Itu contoh paling sederhana seperti itu. Yang berikutnya adalah ini yang kebijakan longgar ya, teman-teman. Ini kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, ini kebalikan dari yang tadi, yaitu dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat-surat berharga dari masyarakat, penurunan cadangan kas, dan mempermudah pemberian kredit. Ya, contoh yang paling mudah itu mempermudah pemberian kredit. Ya, supaya masyarakat itu mau pinjam ke perbankan misalnya, maka kalau masyarakat itu banyak yang pinjam, uangnya kemana? Akan lari ke masyarakat, berarti jumlah uang yang beredar nanti banyak di sana. Begitu ya, kira-kira ini kebijakan uang longgar
ya. Jadi supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak begitu. Oke, berikutnya yang Pak Anton akan bahas adalah instrumen kebijakan moneter. Apa saja itu? Di sini ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas di bank, yang keempat kebijakan kredit selektif, dan yang terakhir kebijakan dorongan moral. Nah, ini seperti apa cara atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Kita akan bahas satu per satu. Oke, kebijakan operasi pasar terbuka adalah suatu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Ya, di sini ada 2 kemungkinan, bisa menjual atau membeli surat-surat berharga. Kata kuncinya di situ, surat-surat berharga. Kalau mengurangi, berarti yang dilakukan adalah membeli atau menjual. Mengurangi jumlah uang yang beredar, berarti pemerintah melakukan apa? Yaitu caranya adalah menjual surat berharga supaya uang yang beredar di masyarakat itu ke pemerintah atau masuk ke negara. Maka jumlahnya nanti akan berkurang begitu ya. Begitu sebaliknya. Berikutnya ada yang namanya kebijakan diskonto. Adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah, di sini menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Nah, contohnya seperti apa? Kalau tingkat suku bunga bank itu tinggi, maka orang akan cenderung untuk menabung, teman-teman. Oke ya, menabung. Kalau menabung berarti uangnya dari mana ke mana? Dari masyarakat ke bank atau ke pemerintah, kita anggap seperti itu. Maka jumlah uang yang beredar di masyarakat seperti apa? Bertambah atau berkurang? Berkurang, karena uang pergi ke bank. Karena ditabung tadi ya, maka jumlah uang yang beredar itu berkurang. Begitu sebaliknya. Lanjut. Kebijakan cadangan kas di bank adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Ini juga kaitannya dengan perbankan. Kalau cadangan kas di suatu bank itu ditingkatkan, berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit. Tetapi kalau jumlah cadangan kas yang ada di bank itu sedikit, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Begitu ya kira-kira ya kaitannya dengan jumlah uang yang beredar. Biasanya disingkat JUB begitu, jumlah uang beredar begitu ya. Lanjut, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat. Kalau syarat-syaratnya diperketat, otomatis masyarakat itu ya istilahnya kesulitan mendapatkan kredit. Maka jumlah uang yang beredar banyak atau sedikit? Sedikit ya. Karena sulit tadi ya, sulit untuk mengakses pinjaman karena syaratnya diperketat. Begitu ya kira-kira. Semoga paham katanya dengan jumlah uang yang beredar. Oke, berikutnya adalah kebijakan dorongan moral. Nah, apa yang dilakukan pemerintah kalau kaitannya dengan ini? Nah, bank sentral itu dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar itu dengan berbagai cara. Misalnya pengumuman, ada pidato, ada surat edaran,
yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya, ya isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Nah, ini sifatnya adalah ya pengumuman, pidato, surat edaran, himbauan kepada masyarakat ataupun pelaku jasa keuangan di sini. Oke, itu yang bisa Pak Anton sampaikan kaitannya dengan kebijakan moneter. Semoga paham. Kalau tidak paham ya diputar lagi video ini. Kalau masih kurang jelas ya komentar di video ini atau chat via WA nanti. Silahkan. Dan sekali lagi semoga informasi ini menambah wawasan dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.